Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Biostatistik 1. Pada video kali ini kita masih membahas tentang ukuran pemusatan data. Dan materi terakhir pada bab ini adalah persentil. Baik, mari kita mulai. Kita mulai dari definisi dari persentil. Persentil adalah kelompok data yang telah diurutkan ya. Jadi sama ya dengan ukuran pemusatan data yang lain. Itu harus diurutkan dulu dari yang kecil ke yang besar atau sebaliknya. Kemudian dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar, sehingga pada pembagian data tersebut terjadi 99 titik persentil. Sehingga kalau dilambangkan, persentil itu dilambangkan dengan huruf P ya, yaitu P1 sampai P99. Nah, sama dengan desil ya yang minggu lalu ya, untuk data kecil dari 100 dapat ditentukan 99 nilai yang membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama besar, yaitu dari P1 sampai P99. Dimana untuk P1 adalah artinya 1% data dari keseluruhan data itu nilainya sama atau lebih kecil daripada nilai P1. Juga untuk P2 maka dapat disimpulkan bahwa 2% data itu nilainya sama atau lebih kecil daripada nilai dari P2. Jenisnya juga sama, persentil data tunggal dan persentil data berkelompok. Oke. Untuk menentukan letak P1 PI ya, I adalah 1 sampai 99 nilainya, itu 1 dikali N tambah 1 per 100. Ya, dimana kalau kita bandingkan dengan rumus kuartil dan desil ya, itu bedanya adalah pembaginya aja. Kalau kuartil 4, desil 10, maka persentil adalah 100. N adalah banyaknya pengamatan. Nah, saya beri contoh untuk data tunggal. Sama dengan contoh yang minggu lalu, ada 13 karyawan ya, yang gajinya sebagai berikut ya, ada 13 data ya, berarti ya pada contoh ini tentukanlah nilai P50 nya. Untuk menentukan nilai P50 ya adalah 50 per 100 dikali N ditambah 1 sama dengan 50 per 100 dikali 14 ya, hasilnya adalah 7. Nah, maka posisi dari P50 adalah pada data ke-7. Kalau kita cari data ke-7 adalah 60 ya nilainya ya. Kebetulan nilainya genap. Kalau nilainya tidak genap, dapat teman-teman cari dengan cara yang sama dengan cara pada waktu kita pertemuan minggu lalu ya, desil ya. Caranya hampir sama seperti itu. Maka nilai 60 dapat disimpulkan bahwa 50% dari nilai keseluruhan data itu nilainya kurang atau sama dengan 60. Baik, kita lanjut persentil untuk data berkelompok. Nah, ini rumusnya hampir sama juga ya dengan data ukuran pemusatan data yang lain ya. Itu L0 ditambah C dikali I per 100 dikali N kurang F besar per F kecil, dimana perbedaannya adalah dengan pembaginya aja ya. Untuk menentukan letak PI nya adalah I per 100 dikali N. Nah, dimana seperti teman-teman tahu pada pertemuan lalu saya sudah bahas lambangnya ya. PI adalah persentil ke berapa yang kita mau cari ya. Kemudian L0 adalah tepi bawah kelas persentil, dimana batas bawah kelas persentil yang sudah kita tentukan dengan menggunakan rumus ini kita kurangkan dengan angka 0,5. Sedangkan C adalah panjang kelas interval ya, kelas persentil, teman-teman sudah tahu cara mencarinya. Kemudian N adalah banyaknya data dari pengamatan, kemudian F adalah
jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Ingat ya, jumlah frekuensi kumulatif. Kemudian F kecil adalah frekuensi dari kelas persentil itu sendiri. Kita lihat contoh sama dengan yang soal minggu-minggu yang lalu ya. Itu soalnya sama, yang kita cari di sini adalah P50. P50. Berarti yang pertama kita tentukan adalah letak P50-nya. Rumusnya adalah I per 100 dikali N ya. Berarti 50 ya, karena P50 yang dicari berarti 50 per 100 dikali N. N-nya adalah 50 datanya tadi ya, berarti dikali 50. Hasilnya adalah 25. Berarti letak P50 adalah pada data ke-25. Ya, kita lihat di soal data ke-25 adanya di mana? Di sini ya. Ya, ini 24 berarti data ke-25 ada di kelas 108 sampai 112. Nah, kemudian kita tinggal cari ya yang ingin yang mau dimasukkan ke dalam rumus, itu L0, C, F besar dan F kecil. Di mana L0 adalah tadi 108 ya dikurangi 0,5, hasilnya 107,5. C-nya adalah 5 ya. Teman-teman tahu caranya. Kemudian N adalah 50 jumlah data ya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas P50 adalah 24, tinggal teman-teman jumlahkan ke atas. Kemudian F kecilnya atau frekuensi kelas pada kelas P50-nya sendiri adalah 10 ya. Kita lihat dari soal ya, ini 10 ya pada kelas 108 sampai 112. Nah, kemudian kita tinggal masukkan rumus. L0 adalah 107, C adalah 5 ya, ini. Kemudian I-nya adalah kita cari P50 tadi ya, berarti I-nya adalah 50 dan N-nya adalah 50 juga ya. Kemudian F besarnya adalah 24. Kemudian F kecilnya adalah 10. Kemudian kita tinggal bagi ya, operasikan secara matematis, didapatkan nilai D9 sama dengan 108. Artinya adalah 108 artinya adalah ada 50 nilai dari seluruh nilai yang nilai observasinya kecil atau sama dengan 108. Baik teman-teman, cukup mudah ya. Nah, untuk latihan di rumah ya, saya ingin rangkum ya pertemuan minggu lalu dengan minggu ini. Coba teman-teman cari dari soal ini dari 50 ini adalah data dari 50 mahasiswa dari suatu sekolah. Coba teman-teman cari D5, P25 dan P75-nya. Kemudian latihan 2 ya. Teman-teman tentukan nilai Q1, Q2, Q3, D5 dan P50 ya. Kemudian dari hasil pencarian ini teman-teman lihat apa yang persamaan dari kuartil, desil dan persentil hasil yang teman-teman cari dari soal ini. Baik teman-teman, kira-kira paham ya? Nah, jika ada pertanyaan, teman-teman silakan tulis pada kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.